Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidup berkah. Kembali bertemu dengan saya dalam topik spiritual leadership. Kita hari ini akan ngobrol tentang fungsi sebagai pemimpin ya, yang harus selalu kita sadari, yaitu fungsi spiritualnya. Apa fungsi spiritual sebagai seorang pemimpin? Jadi begini, saya yakin Anda saat ini ketika menjadi seorang leader, entah di level manapun ya, sebagai kepala cabang misalnya, atau supervisor, atau kepala unit, atau direktur utama, atau manager, atau GM, atau bahkan mungkin ada sebagai owner perusahaan, sebenarnya Anda ini adalah seorang pemimpin di level Anda. Dan tentu untuk menjadi seorang pemimpin ini banyak syaratnya. Di antaranya adalah Anda punya kemampuan, Anda punya pengalaman, Anda dipercaya oleh orang yang punya otoritas, oleh pemimpin Anda, oleh owner di perusahaan Anda. Dan Anda dianggap punya loyalitas. Betul ya? Dan kita sudah menyadari di topik yang kemarin kita bahas bahwa ketika Anda dipilih, ditunjuk oleh pimpinan Anda, owner, sebagai seorang pemimpin, itu sebenarnya adalah kehendak Allah. Bahwa Allah memilih Anda untuk diberi tugas di posisi itu. Maka kesadaran spiritual kita harus sampai di level itu, bahwa Anda ditunjuk, dipilih karena Allah menghendaki Anda bertugas menjalankan misi di tempat itu. Maka kesadaran ini harus kita sambut, kita respon dengan menyadari fungsi sebagai leaders. Apa saja fungsi sebagai leaders yang harus kita pahami dan harus kita ingat secara personal ketika Anda menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Fungsi seorang leader secara spiritual itu ada dua. Yang pertama adalah Anda harus ingat bahwa fungsi Anda sebagai Abdullah atau hambanya Allah, pelayannya Allah, abdi dalamnya Allah. Anda adalah pengikut, anak buah, atau Anda adalah orang-orang yang siap menyembah, siap mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Abdullah ini berarti sebuah konsep tentang loyalitas yang sempurna, loyalitas total kepada Tuhannya, kepada yang menciptakannya. Maka dengan kesadaran Anda ketika menjalankan sebagai seorang pemimpin bahwa Anda seorang Abdullah, maka yang muncul adalah sikap kerendahan hati Anda. Oke, Anda punya jabatan yang mentereng. Oke, Anda punya fasilitas yang luar biasa. Mungkin banyak orang yang hormat kepada Anda. Anda punya kekuasaan yang sangat besar untuk memutuskan, bahkan untuk memecat seseorang. Tetapi dengan fungsi sebagai Abdullah ini Anda sadari dan Anda miliki, maka Anda akan menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin itu selalu dalam suasana batin, yaitu taat dan setia dan loyal kepada Allah. Anda akan berhati-hati ketika menjalankan tugas, jangan sampai membuat keputusan yang tidak adil, jangan sampai membuat sebuah tindakan yang merugikan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang haram, karena kita yakin Allah ini melihat kita. Kita yakin kita ini adalah hambanya Allah. Dan Allah akan selalu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Maka ketika Anda menjadi seorang pemimpin dengan kesadaran sebagai seorang Abdullah, maka Anda benar-benar memiliki sebuah perilaku. Ya, sebuah perilaku ketika menjadi seorang pemimpin pun Anda harus memberi contoh. Taat kepada peraturan, ya, taat kepada firman-firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, dan tidak akan merugikan orang lain. Nah, inilah yang harus kita pahami sebagai Abdullah. Anda sebagai seorang pemimpin dengan kekuasaan yang besar, tapi tetap sebagai seorang Abdullah, hambanya Allah. Lalu apa fungsi yang kedua? Fungsi yang kedua adalah Anda harus menyadari sebagai pemimpin menjalankan fungsi sebagai Khalifatullah. Apa itu Khalifatullah? Khalifatullah adalah wakilnya Allah di bumi. Wakilnya Allah ini menunjukkan bahwa Anda sebagai seorang manajer atau pengelola
atau orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mensejahterakan bumi, untuk bisa mengelola, mengatur, memelihara, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk digunakan untuk kesejahteraan manusia. Itu adalah makna dari khalifatullah. Maka khalifatullah ini berbicara tentang kemampuan, keahlian, skill, kompetensi, di mana kita ya, karena kita ini dianggap punya kemampuan, keahlian, kemudian pengetahuan yang cukup, ya, maka kita diminta, kita harus mau dan mampu menggunakan semua sumber daya yang kita miliki untuk menciptakan kesejahteraan, ya, untuk mengatur semuanya, untuk mengelola semuanya dengan perencanaan yang baik, dengan pemikiran yang baik, ya, dengan kemudian perhitungan yang baik, dengan totalitas, dengan sepenuhnya kita mencurahkan pikiran, waktu, tenaga kita untuk menyelesaikan masalah di tempat kita. Khalifatullah bicara tentang kompetensi, bahwa Anda sebagai seorang pemimpin harus menggunakan semua keahlian Anda. Anda harus kompeten. Kalau Anda tidak tahu tentang masalah sesuatu, Anda harus mau belajar, harus mau bertanya, ya, agar ketika kita menjalankan fungsi sebagai khalifatullah, Allah ini tersenyum, Allah ini merasa senang ketika melihat kita ini ternyata mampu mengerjakan tugas dengan baik, mampu mengelola tim dengan baik, mampu membuat keputusan dengan baik, mampu membuat perencanaan dengan baik. Itu adalah fungsi-fungsi kita sebagai khalifatullah. Menjadi wakil Allah di organisasi, menjadi wakilnya Allah di perusahaan, menjadi utusan Allah di tempat kita berada, ya, dengan apapun itu namanya, apakah direktur, manajer, supervisor, ya, tetapi Anda sebagai khalifatullah, sebagai wakilnya Allah di perusahaan ini, maka tugas Anda adalah menunjukkan semua kemampuan, sumber daya, keahlian, pengetahuan, dan komitmen Anda untuk menjadi seorang pemimpin yang terbaik, pemimpin yang adil dan mensejahterakan semuanya. Maka dengan menjalankan dua fungsi ini, yaitu Abdullah dan Khalifatullah, maka kita atau Anda sebagai seorang pemimpin akan semakin menguat daya spiritualnya, akan semakin menguat pengaruh dan karisma Anda. Anda akan semakin dihormati oleh manusia, tapi Anda juga semakin dekat kepada Allah yang menciptakan kita. Semoga bermanfaat, dan nantikan seri berikutnya. Jangan lupa subscribe. Kita akan membahas topik spiritual leadership berikutnya yang nanti akan saya jelaskan dengan lebih detail dan mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.